Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Deangelina, NPM 1753100307. Yang terhormat Bapak Dian Saputra, SE, MACC, AKCA, ACPA, selaku dosen pengampu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi pada Koperasi SMK Negeri 1 Rengat. Baiklah, saya akan membahas bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, menafsirkan, dan mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasi. Koperasi adalah usaha bersama yang dapat dibentuk dan beroperasi dengan merujuk pada Undang-Undang Koperasi. Koperasi salah satu perilaku perekonomian di Indonesia di samping dua perilaku ekonomi lainnya. Ternyata dalam perkembangannya boleh dikatakan sangat lambat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan perilaku ekonomi dari badan usaha milik swasta dan badan usaha milik negara. Untuk pengelolaan koperasi yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan guna pengambilan keputusan, perencanaan maupun pengendalian koperasi. Laporan keuangan koperasi memiliki perbedaan dengan laporan keuangan badan lainnya. Di antaranya adalah pada perkiraan modal terdiri dari simpanan pokok wajib, simpanan sukarela, modal penyertaan, sumbangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi. Sedangkan pada badan usaha lainnya seperti CV, permodalannya merupakan milik sekutu komanditer, dan persero terbatas atau PT, permodalannya berupa saham. Koperasi SMK Negeri 1 Rengat ini sudah berdasarkan Badan Hukum nomor 945/BH/13 pada tanggal 13 Oktober 1982. Masalah yang terjadi di SMK Negeri 1 Rengat koperasi ini tidak menyajikan arus kas, kemudian koperasi ini juga belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, koperasi ini juga tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan. Sementara menurut Saetap, laporan keuangan koperasi itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Alasan saya memilih penelitian di Koperasi SMK Negeri 1 Rengat ini karena di Koperasi SMK Negeri 1 Rengat ini sudah berbadan hukum dan saya ingin melihat sejauh mana Koperasi SMK Negeri 1 Rengat ini membuat laporan keuangan menurut Saetap. Selanjutnya ada perumusan masalah. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi pada Koperasi SMK Negeri 1 Rengat telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI SMK Negeri 1 Rengat dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan penulisan mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua ada bagi pihak koperasi. Bagi koperasi, penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi koperasi dalam menerapkan akuntansi koperasi. Yang ketiga, bagi peneliti lain sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama. Masuk bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian pada Koperasi SMK Negeri 1 Rengat yang berada di Jalan Sultan, kilometer 4, Rengat, Indragiri Hulu, Riau. Selanjutnya jenis dan sumber data. Saya memakai data primer dan data sekunder. Data primer, data yang diperoleh dari sumber asli dan tidak melalui perantara. Data primer dilakukan dengan wawancara struktur dengan pihak terkait dari Koperasi SMK Negeri 1 Rengat untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dari pengurus koperasi mengenai kegiatan usaha, sejarah perkembangan koperasi, aktivitas usaha, kebijakan di bidang operasional, kegiatan akuntansi, serta keuangan. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder diperoleh
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau orang ketiga. Jenis data sekunder ini telah disusun oleh pihak koperasi dalam bentuk yang sudah jadi seperti laporan keuangan dan struktur organisasi koperasi. Berikutnya teknik pengumpulan data. Yang saya pakai ada wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan melalui wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi data koperasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan secara langsung baik pengurus maupun dengan karyawan atau anggota koperasi. Yang kedua ada dokumentasi. Dengan melakukan pengutipan secara langsung data-data yang dimiliki koperasi seperti laporan keuangan koperasi dan struktur organisasi. Terakhir, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyajikan data sedemikian rupa sehingga dapat diperbandingkan dengan teori yang relevan dengan permasalahan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.